Saya Hafid Ahmad Afandi, NIM 225231191 dari kelas Perbankan Syariah 2E. Di sini saya akan menceritakan kembali mengenai Perjanjian Ganti dan sebelahnya Jawa. Perjanjian Ganti merupakan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau biasa dikenal dengan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Kata Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan Perjanjian Giyanti, yakni Desa Giyanti yang saat ini masuk wilayah Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat untuk meredakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Latar belakang terjadinya Perjanjian Giyanti adalah ketika Pakubuwono II ingin memberikan hadiah kepada Pangeran Mangkubumi, yakni berupa sebidang tanah, karena Pangeran Mangkubumi telah membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik. Kan tetapi, hadiah yang ingin diberikan oleh Pakubuwono II kepada Pangeran Mangkubumi menimbulkan kecemburuan pada salah satu pangeran, yang kemudian salah satu pangeran tersebut mengeluh kepada Jenderal Baron van Imhoff, yang akhirnya jenderal tersebut mengeluarkan keputusan. Karena keputusan tersebut, tanah itu tidak jadi menjadi milik Pangeran Mangkubumi. Karena kecewa, Pangeran Mangkubumi pun meminta izin kepada kakaknya, yakni Pakubuwono II. Dia berkata, lebih baik buang saja saya sampai tidak bisa kembali ke Jawa. Itulah yang dikatakan oleh Pangeran Mangkubumi, yang pada akhirnya setelah Pangeran Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwono II, lalu Pakubuwono II memberikan saku sebesar 3.000 real dan berkata, ini untuk jatah makan anak buahmu dan silakan pergi. Setelah mendengar perkataan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi memutuskan pergi pada malam harinya. Sejak itulah muncul perang Mangkubumen yang menyebabkan banyak prajurit kompeni dan prajurit Jawa tewas. Pada peristiwa perlawanan ini yang terjadi berlarut-larut dan perlawanan ini menjadi sorotan yang akhirnya mendorong Gubernur VOC Jawa Utara untuk mengambil sikap yang pada saat itu dijabat oleh Nicholas Harting. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, Nicholas Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Dan setelah melakukan perundingan beberapa kali, akhirnya Nicholas Harting menyetujui dan sepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi, yang dimana ia menginginkan menjadi penguasa di tanah Jawa. Yang pada akhirnya tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi terlaksana. Lalu disampaikan kepada Pakubuwono III yang merupakan pengganti dari Pakubuwono II. Nota kesepahaman tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya, dan pada tanggal 4 November 1754 Pakubuwono III menyetujui hasil perundingan yang terjadi antara Gubernur Jawa Utara dan Pangeran Mangkubumi. Dan setelah pernyataan tersebut disetujui, surat pernyataan itu lalu disampaikan kepada Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jacob Mosel. Sehari kemudian, yakni pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut-atribut keraton yang merupakan pusat, yang diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono. Perubahan masyarakat Jawa tidak begitu saja pasca Perjanjian Giyanti, seperti bahasa-bahasa yang merupakan faktor lingkungan, yang dimana tidak bisa berubah hanya dalam waktu kurun 1-2 tahun, tetapi membutuhkan waktu yang lama, yakni sekitar 30-50 tahun lamanya. Jadi proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lainnya melalui proses yang panjang dan berjalan seiring waktu. Pada Perjanjian Giyanti tidak terjabat pembagian wilayah, jadi pembagian wilayah dibagi secara acak, sehingga ada daerah yang tumpang tindih
Ada wilayah Jogja yang sekelilingnya Solo, dan ada juga wilayah Solo yang sekelilingnya Jogja. Ini bisa menimbulkan konflik antara dua kerajaan. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti Pangeran Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga masih termasuk Trah Pakubuwono yang turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC yang kemudian pada Februari 1756 ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahinya dengan tanda tangan perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga membuat tanah Jawa kembali terbagi. Perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Terbelahnya Jawa belum berhenti pada 1813. Masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, Kesultanan Jogja juga terbelah dengan adanya Pakualaman. Dengan demikian, Jawa memiliki 4 pemerintahan, yakni Surakarta, Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Pakualaman. Masing-masing tumbuh dengan berbagai model dan orientasi politiknya. Digerakkan oleh angin revolusi pada tahun 1940-an, membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.